pas lewat jalan situ saya nih ngelihat yang di ranting-ranting tadi. Yang seingat saya yang itu, yang di tengah-tengah tuh ada ranting yang agak menjorok ke jalan itu. Tuh dulu panjang lagi dari itu. Ya oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana kembali lagi di channelnya Riz Sehat, dan video kali ini saya menuju ke Banjarbaru ya. Tadi habis dari kawinan siapa tuh? Abang Tingkat ya. Abang Tingkat aja dah. Nah, kita putar balik dulu. Tadi habis dari kawinan Abang Tingkat sekaligus stop di kampus Polibat. Nah, ini tadi itu ke belakang itu ke Banjarbaru, ini menuju ke Banjarmasin. Tadi habis nganter teman, katanya mau nebeng ke kawinan Abang Tingkat tadi. Oke, video kali ini intinya saya akan bercerita sedikit mistis ya, sedikit horor. Sebenarnya sudah sih dibikin videonya ini, tapi audionya kurang bagus, jadi kita ulangin aja. Nah, ini tahu kan di daerah mana? Di daerah Landasan Ulin. Nah, nih di daerah Landasan Ulin yang samping bandara. Jadi yang situ tuh sudah bandara tuh, ketutupan sama ini. Oh enggak, di situ bandaranya. Nah, jadi ceritanya itu cerita mistis yang pernah saya alamin. Ya, sekedar cerita aja ya. Siapa tahu kalian terhibur. Tapi ini dari cerita mistis pengalaman saya sendiri. Jadi benar-benar terjadi. Nah, tuh ada pohon kan tuh. Tuh yang itu tuh. Yang ini nih. Nah, nih. Perhatikan dulu. Nah, ada batang-batangnya gini kan. Oke. Nah, ini Coca-Cola nih, pabrik Coca-Cola. Dan ini lahan bandara nih. Nah, jadi ceritanya dulu pas tahun 2000 berapa tuh? 2013 kalau nggak salah. Saya itu kan itu zaman-zaman saya ngedance itu. Ada latihan gabungan di daerah Martapura. Nah, jadi latihannya itu sampai malam, pokoknya malam jam berapa ya? Mungkin hampir jam 10 baru selesai. Nah, jadi saya pulang tuh, mampir cari makan dulu di Banjarbaru ya kan. Habis di Banjarbaru saya cari makan, go ke rumah. Nah, jadi di tempat itu tadi yang pohon Coca-Cola tadi, saya ini asik kan. Nih kalau malam nih jalanan ini nggak seramai ini nih. Jadi saya pasang earphone di telinga, saya setel lagu yang bakalan tampil, lagu tampilnya pokoknya. Waktu itu saya tampilnya lagu Infinite kalau nggak salah. Nah, jadi saya putar lagu Infinite yang judulnya Back itu, yang Don't know aja, I want you back. Nah, itulah pokoknya. Semoga paham aja kalian. Lanjut. Nah, jadi kenceng-kenceng kan suara volumenya tadi. Nah, pas lewat jalan situ saya nih ngelihat yang di ranting-ranting tadi. Yang seingat saya yang itu, yang di tengah-tengah tuh ada ranting yang agak menjorok ke jalan itu. Tuh dulu panjang lagi dari itu sampai ketutupan jalan. Nah, jadi
saya apa lewat, dia ada. Entah kenapa saya itu spontan, saya tunjuk tuh makhluknya itu kebetulan kunti ya, kuntilanak putih, lagi gantungan di pohon, duduk santai gitu. Saya tunjuk gini nih, gitu sambil saya ketawa. Nah, entah kenapa saya asik-asik dengerin lagu sampai ya sekitaran sini lah kalau nggak salah tuh. Itu waktu itu saya pakai motor MX yang warna merah hitam itu. Nah, tiba-tiba tuh kendaraan kan ringan tuh. Tiba-tiba kok berat gitu. Berat aja. Nah, ini kok berat ya. Ini saya masih jalan kayak gini nih, jalan. Saya lihat di spion kayak gini nih. Nah, ada spion kiri kalau nggak salah nih. Nah, ada si makhluk itu ngeboncengin. Saya ngeboncengin si makhluk itu, maksud saya. Alah, kebelibet nih. Nah, jadi selama perjalanan saya suarain, kamu kalau ikut, saya nggak berani nganter lagi, soalnya badan saya itu kan sudah capek ya kan, latihan sampai malam, pulang itu sekitaran jam setengah 12 kalau nggak salah pas itu tuh. Nah, jadi pulang berat aja itu, dari sekitaran yang pohon-pohon tadi sampai saya pulang ke rumah. Nah, pas di rumah itu kan rutinitasnya tuh sampai rumah, masuk rumah, habis itu buka baju, buka celana gitu, pakai celana pendek, celana boxer. Nah, jadi saya cuci muka, sikat gigi dan lain sebagainya, rutinitas mau tidur lah. Setelah saya dari dapur, saya jalan. Nah, tuh ada yang yang follow TikTok saya pasti tahu ruangannya. Ruangannya itu dulu kamar. Jadi kamarnya itu karena saya betahnya tidur di luar ya, kamarnya itu jadi nggak keurus, jadi berdebu lah. Nah, ya kamarnya itu jadi gudang akhirnya. Nah, jadi pas itu saya tidur di kamar itu. Nah, jadi di kamar itu tuh saya tidurnya pakai kelambu. Kalau nggak tahu kelambu ya kayak kain digantung gitu. Nah, buat nyamuk, buat ngebatasin ada nyamuk gitu. Kelambu, pokoknya kelambu. Apa sih bahasa Indonesia kelambu itu ya? Pokoknya kelambu saya sudah pasang tuh kelambu. Saya masuk, saya lihat ke pintu. Di daerah pintu itu ada sosok itu ngeliatin saya terus. Saya suarain, saya nggak bisa bawa pulang gitu. Saya suarain gitu, kenapa kamu ikut-ikut kayak gitu. Itu intinya. Kalau bahasa Banjarnya gini, nah kotok ada kawa membawa kambulik lagi, kenapa kamu petako. Nah, kayak gitu saya suarain gitu. Jadi setelah itu saya tinggal tidur. Setelah tidur itu pagi sekitaran jam 6 kebangun saya, langsung sholat. Tuh awalnya lupa tuh bahwa ditemuin dia malam tadi, langsung sholat dan lain sebagainya. Selesai sholat, kok ada yang saya ingat-ingat, malam tadi ngapain ya? Oh, dari Banjarbaru, dari Martapura. Pas di Banjarbaru ke bawah itu makhluk.
paginya itu hilang, emang hilang. Wah, ibu. Lanjut. Paginya itu emang tuh makhluk hilang, tapi saya yakin pas pagi itu udah hilang tuh, entah pergi kemana gitu, entah pulang sendiri atau gimana, nggak tahu ya kan. Nah, setelah itu seiring berjalannya waktu, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, kata-katanya. Nah, habis berbulan-bulan sampai bertahun-tahun, nah ada emak saya itu yang saya ceritain tadi kan, kamar itu tuh, ruangan itu sebelumnya kamar. Nah, kamar itu karena nggak ditidurin lagi, karena saya pindah ke ruangan keluarga tuh, sukanya tidur di ruangan keluarga. Nah, jadi di kamar itu kosong, akhirnya jadi gudang berapa tahun itu pokoknya, hampir 5 tahun kalau nggak salah jadi gudang tuh ruangan. Nah, jadi berdebu dan lain sebagainya ya kan. Nah, jadi pas itu emak saya nih, ayo kita bersihin nih ruangannya. Nah, dibersihin sama mamaku. Jadi itu dibersihin satu-satu, diangkatin yang nggak mestinya ada di ruangan itulah, diangkatin, kayak printer dibawa keluar. Habis itu tumpukan-tumpukan skripsi aku, iya sih, laporan-laporan gitu, bukan skripsi, laporan-laporan aku dan skripsi mamaku dipindah ke gudang yang sebenarnya ya. Habis itu sampah-sampah yang berserakan itu dibersihin, debu-debu sampai dipel. Isi lemari juga dikurang-kurangin gitu. Nah, jadi setelah itu seharian ya kan. Jadi bersih-bersihnya itu seharian, ibuku, mamaku tuh bersih-bersih seharian. Nah, setelah sorenya itu entah kenapa nggak enak badan. Beliau itu langsung nggak enak badan, langsung merasa panas dingin, langsung ya nggak enak lah. Seminggu sakit, berobat, obat warungan dulu berapa hari. Habis itu tabib, ke mana-mana, sampai ke tukang urut. Nah, jadi tukang urutnya ini bisa ngelihat yang kayak gitu-gituan juga. Saya kan bisa ngelihat itu kalaunya lagi apes saja. Nah, jadi beliau ini di terawang, beliau di apa-apain beliau. Jadi disimpulkan ini ada yang ikut katanya di badan mama saya. Nah, jadi apa kata saya? Itu ada orang nih, di mana dapatnya nih, kayak gitu. Antara, tunggu bentar, perlu konsen. Nah, ada yang ikut nih, entah di mana ikutnya, kayak gitu bahasanya. Entah di kerjaan emak saya atau di mana gitu pokoknya. Ada yang ikut nih di badannya. Jadi harus kalau orang Banjar bilangnya itu ditambahi. Tambah itu apa ya? Diobati lah. Harus diobati nih. Nah, jadi saya ingat, wah, ini kemarin ini emak saya itu lagi bersih-bersih kamar ini. Saya tunjuk kamarnya. Nah, jadi kata beliau, orangnya nih, kata saya nanya dulu, orangnya seperti apa? Orangnya itu rambutnya katanya panjang, laki-laki katanya. Wah, laki-laki. Nah, jadi saya ceritain yang tadi, yang ke bawah dari samping Coca-Cola tadi.
ciri-cirinya sama sih, panjang, tingginya ya sekitaran hampir 2 meteran lah orangnya tuh. Habis itu saya ceritain gitu, oh gitu ya ceritanya katanya. Nah jadi saya simpulkan ini makhluk belum pulang ya, setelah sekian tahun baru tahunya pas itu. Nah jadi begitu ceritanya. Suruh nggak sih? Saya ini nggak pakai skrip loh, belibet emang, spontan aja gitu ceritanya. Ah ya, ini kelanjutannya baru ini tadi sudah saya kembaliin ke habitatnya bahasanya tuh, ke alamnya yang ke kampungnya situ saya kembaliin tadi. Nah jadi orangnya itu ya kata yang dukun urutnya itu laki-laki, tapi yang saya lihat itu perempuan. Ya begitulah, nggak tahu dah. Wallahu alam bisawab aja. Nah jadi mungkin videonya sampai sini saja, karena emang itu doang yang saya mau ceritain pada kesempatan video kali ini. Oke, closing ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Riz CH untuk membangun channel ini menjadi lebih besar lagi. Semoga kedepannya lebih berfaedah lah daripada yang gini-ginian ya kan. Lebih banyak tutorialnya, lebih banyak hiburannya ya kan. Nah jadi terima kasih telah menonton sampai detik ini, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ciao. Dadah sanak.